Saya akan menjelaskan bagaimana dengan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pernah kepikiran gak sih kalian dengan ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional itu merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupannya, serta menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi sehingga mampu melangsungkan kehidupannya. Dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut, konsepsi ketahanan bangsa ini dirumuskan ketahanan nasional. Ketahanan nasional secara terminologi. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara memilih ketahanan nasional. 2. Dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional juga memilih banyak dimensi dan konsep ketahanan nasional berlapis. Oleh karena aspek baik alamiah maupun sosial yang mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek dari ketahanan Indonesia juga akan berkembang. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Tiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NKRI. Yang menyatakan bahwa negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh-contoh bela negara. 1. Taat akan hukum dan aturan negara. 2. Harus memiliki sifat gotong royong. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 4. Melestarikan budaya. Menurut kalian, perlu nggak sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dalam seluruh aspek kehidupan. Contohnya yaitu 1. Penciptaan tertib sosial dan penegak hukum. 2. Terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan. 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan.
1. Sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologis. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Dan tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. 2. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran metalis bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. 3. Sumber politik. Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi juga sebagai konsepsi berlapis atau ketahanan berlapis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sebagai aspek alamiah. Aspek Trigatra yang pertama, posisi dan lokasi geografis negara. Aspek Trigatra yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Aspek Trigatra ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Apa saja ya aspek Pancagatra? Pancagatra sebagai aspek sosial. Aspek Pancagatra ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Aspek Pancagatra disebut juga sebagai kesimpulan. Sebagai warga negara, kita wajib menjaga melaksanakan kewajiban kita terhadap negara dalam upaya menjaga negara dalam berbagai ancaman dari luar maupun dalam. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan cara yang sangat ampuh dalam melindungi NKRI.